Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintari, mahasiswa RPL S1 Keperawatan dari Universitas Muhammad Nasir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relevansi pemikiran Muhammad Nasir di masa sekarang dan masa depan. Kita ulas kembali. Muhammad Nasir merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai seorang ulama, seorang pemikir Islam. Lalu beliau adalah seorang pendidik dan seorang negarawan. Pemikirannya banyak membahas hubungan antar agama, pendidikan, politik, persatuan bangsa, dan moralitas sosial. Walaupun beliau hidup pada masa awal kemerdekaan Indonesia, gagasan-gagasan beliau masih relevan hingga saat ini, bahkan untuk masa depan, karena beliau adalah seorang mantan Perdana Menteri Indonesia pada tahun 1950 sampai 1951. Baiklah, untuk relevansinya beliau dalam bidang pendidikan. Beliau berpendapat bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan akal, tetapi juga untuk membentuk akhlak dan keimanan manusia. Menurutnya, ilmu agama dan ilmu umum harus berjalan secara seimbang. Untuk masa sekarang, saat ini dunia pendidikan menghadapi tantangan, yaitu menurunnya moral generasi muda, penyalahgunaan teknologi, pergaulan bebas, dan serta kurangnya pendidikan karakter. Jadi pemikiran Nasir relevan karena di sini beliau menekankan pendidikan karakter dan akhlak, lalu mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai agama, lalu mendorong lahirnya generasi yang cerdas sekaligus bermoral. Untuk di masa depan, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan digitalisasi dapat menyebabkan krisis moral apabila tidak diimbangi pendidikan nilai. Jadi konsep pendidikan Nasir dapat menjadi dasar dalam membangun manusia yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual. Lalu kita masuk ke bagian kehidupan beragama. Nasir menekankan bahwa Islam adalah pedoman hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama manusia secara harmonis. Untuk di masa era modern sering muncul intoleransi, radikalisme, konflik antar kelompok, dan krisis spiritual. Lalu pemikiran Nasir relevan pada kehidupan beragama ini karena beliau mengajarkan dakwah yang damai dan bijaksana. Lalu beliau menanamkan toleransi dalam kehidupan berbangsa. Lalu beliau mengutamakan persatuan umat dan bangsa. Di masa depan, masyarakat akan semakin majemuk dan global. Pemikiran Nasir tentang moderasi dan nilai moral agama dapat menjadi solusi untuk menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman budaya dan agama. Lalu kita masuk ke bagian politik dan kenegaraan. Nasir dikenal sebagai tokoh yang mengutamakan demokrasi, persatuan nasional, dan etika politik. Untuk untuk saat ini sering bagian politik sering diwarnai korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, politik identitas,
dan rendahnya etika kepemimpinan. Pemikiran Nasir relevan mengenai hal ini karena Nasir menekankan kepemimpinan yang amanah, mengutamakan kepentingan rakyat, lalu menjunjung tinggi nilai moral dalam politik, serta menjaga persatuan bangsa di atas kepentingan kelompok. Lalu kita masuk ke bagian persatuan bangsa. Salah satu jasa besar Nasir adalah gagasannya melalui mosi integral yang berhasil menyatukan Indonesia setelah masa Republik Indonesia Serikat atau RIS. Indonesia saat ini masih menghadapi perpecahan sosial, hoax, ujaran kebencian, dan polarisasi politik. Pemikiran Nasir berrelevan karena beliau menekankan pentingnya persatuan nasional, mengutamakan dialog dan musyawarah, serta menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan. Relevansi untuk masa depan. Di masa depan, ancaman disintegrasi dapat muncul melalui perang informasi dan konflik digital. Semangat persatuan dan nasionalisme yang diajarkan Nasir akan tetap penting untuk menjaga stabilitas negara. Jadi untuk kesimpulannya, pemikiran Muhammad Nasir masih sangat relevan pada masa sekarang maupun masa depan. Gagasan beliau mengenai pendidikan, moral, agama, politik, persatuan bangsa dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Nilai-nilai yang beliau perjuangkan seperti integritas, toleransi, pendidikan karakter, dan persatuan bangsa tetap dibutuhkan untuk membangun masyarakat Indonesia yang maju, beradab, dan harmonis. Baiklah, sekian pemaparan saya mengenai relevansi pemikiran Muhammad Nasir di masa sekarang dan masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.